Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 4 Desember. Judul dari materi kita hari ini adalah siklus hidup. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Dari kitab Hakim-Hakim bab 2 ayat 10 sampai dengan 11. Para kader yang saya banggakan, kitab Hakim-Hakim memberikan gambaran yang jelas tentang pemimpin, pengikut, tabiat manusia, dan menjelaskan tentang siklus hidup yang bahkan masih diulangi sampai hari ini. Ada 3 siklus hidup yang diulangi sampai hari ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pemberontakan. Ketika semua berjalan lancar, orang-orang menjadi tidak waspada. Pemberontakan lebih mungkin terjadi pada masa damai dibanding pada masa perang. Orang-orang akan menyebabkan masalahnya sendiri. Mereka mengalami kesulitan, kesusahan, penyerbuan, atau bencana alam. Pilihan hidup yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk pula. Yang kedua, pertobatan. Kesusahan yang ekstrim seringkali memicu pertobatan massal. Orang-orang mulai berfokus kembali pada apa yang penting dan memurnikan motif dan sikap mereka. Organisasi memotong budgetnya, melakukan penyesuaian dan memeriksa ego mereka. Yang ketiga, pemulihan. Pemurnian akan menghasilkan pemulihan. Ketika orang-orang mulai menaati Tuhan, kedamaian akan kembali ke negeri itu. Dan siklus hidup manusia yang telah rusak akan kembali seperti seharusnya. Para kader yang saya banggakan, jangan kira apa yang kita alami sekarang ini itu sesuatu yang baru. Kita semua mengalami siklus hidup yang berulang. Mungkin dengan sedikit warna yang berbeda karena ada teknologi yang berkembang dan sebagainya. Tetapi siklus hidup yang dijelaskan tadi selalu berulang dari generasi ke generasi. Manusia memang belum sempurna selama dia masih ada di dunia ini. Manusia nantinya akan kembali kepada kehidupan yang sempurna setelah dia menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Selama manusia hidup bersama-sama di dunia yang fana ini, kita akan mengalami 3 hal itu. Kita akan mengalami siklus hidup seperti yang dijelaskan tadi. Ketika sebuah negeri aman, tentram, dia tidak akan bertahan lama. 100, 200, 300 tahun setelah itu akan kembali bergejolak. Akan ada pemberontakan. Dan setelah ada pemberontakan, akan ada kesusahan. Setelah ada kesusahan, ada pertobatan. Dan setelah ada pertobatan, orang kembali kepada Tuhan, kembali diberkati, dan kembali ke kehidupan yang seharusnya. Itulah kehidupan kita. Saudara-saudara, seorang pemimpin harus betul-betul memahami siklus ini, sehingga dimanapun kita berada, setiap kita bisa menjadi pemimpin yang ilahi, yang memainkan perannya pada siklus hidup tertentu, yang bisa mengkondisikan situasi dalam siklus hidup dimanapun dia berada, untuk tetap berdiri tegak sebagai seorang pemimpin yang diberkati Tuhan. Para kader yang saya kasihi, pertanyaan kita hari ini, Anda semua sekarang berada di siklus hidup yang mana? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.